Bapak Ibu ya, playing, living, and studying, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di kegiatan kesiswaan, merupakan tugas pokok kita untuk mendukung pembelajaran dan operasional dari SMK Telkom. Demikian yang bisa saya sampaikan, salah hilap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fahri atas penyampaian sosialisasi program kesiswaan SMK Telkom Banjarbaru. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Berdasarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Eko, Ibu Vera dan Pak Fahri, mungkin Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan ataupun saran terkait untuk perbaikan ataupun pendapat kiranya ke depannya bisa dipertimbangkan di sekolah kita seperti itu. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Nanti mikrofonnya akan kita bantu berikan. Mohon perkenalan dirinya Pak ya, nama dan orang tua siswa dari kelas berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mulyansah dari Kota Baru. Wali murid dari Muhammad Hafiz Al-Hakimi kelas 10B yang salah. Dan saya gini Pak, dua saja pertanyaan saya. Terkait dengan sistem blok tadi Pak. Untuk menentukan blok tadi, apakah anak-anak kita tuh pemantauannya dari semester 1 kelas 10 ini apa nanti di akhir? Coba, dari sekolah itu mantaunya dari mana saja, misalnya di pertengahan semester atau di kelas 2 mau kelas 3. Jadi kita nanti bisa, orang tua juga memantau dari rumah. Terus yang kedua, jenjang ini kemana Bu? Umpamanya anak itu misalnya dia mau melanjutkan ke S1 atau di 3. Sepengetahuan saya sih ya orang awam ini kan misalnya cuma ada di Bandung. Misalnya apakah bisa nanti dia masuk di universitas di Banjarmasin, terus di Poliban atau Unlam. Nah gitu. Terus selain di Bandung tuh di mana saja Bu untuk melanjutkannya, apakah ada di kota lain misalnya di Malang atau di Surabaya atau di mana gitu. Itu. Nah, mungkin itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang pemantauan pembelajarannya. Lalu yang kedua nanti kalau melanjutkan bisa di mana saja seperti itu. Ini Bapak atau Ibu Vera? Atau mungkin ada tambahan? Nah, ini kebetulan Bapak dan Ibu. Baik, bisa ditanggapi oleh Bapak Fahri. Ya. Oh, Ibu Vera, silakan. Baik, Bapak, saya coba menjawab ya Pak. Untuk pemantauan pembelajaran pada blok, nanti tadi kan sudah disampaikan Pak bahwa dari kita sudah melaksanakan blok ini sebelum adanya SMKPK. Jadi sebelum dari 2020 kita sudah melaksanakan pembelajaran sistem blok ini. Jadi di situ nanti Pak, setiap angkatan, misalnya kelas 10, dari setiap semester itu dibagi menjadi beberapa blok. Menjadi beberapa blok. Nah, di satu blok itu nanti ada pembelajaran, proses pembelajaran, kemudian ada ujiannya, kemudian ada remedialnya, dan nanti orang tua setiap akhir blok itu akan diberi raportnya Pak, raport seperti raport sementara, jadi raport per blok. Jadi orang tua akan melihat proses hasil belajar siswa-siswinya. Kalau yang biasanya itu mungkin dalam satu semester hanya 2 kali, kalau kita ada beberapa kali karena ada sistem blok tersebut. Jadi pelaporannya di tempat kita disesuaikan dengan akhir pada saat blok tersebut. Sebentar, ada Pak? Mungkin yang pertanyaan kedua bisa disampaikan oleh Kak Fahri.
pertanyaan nomor 1 belum selesai. Kita carikan draft dari contoh blok itu seperti apa. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya Bapak ya. Nanti melanjutkannya kemana, kebetulan di SMK Telkom itu di bawah YPT, Yayasan Pendidikan Telkom. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pendidikan kita itu dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya SMK saja, tetapi ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini ada beberapa. Salah satunya yang tersohor itu STT, ya Telkom University yang ada di Bandung. Terus di Jakarta ada ITTP, Purwokerto, STT, Telkom Jakarta, ITTS Surabaya. Jadi kalau Kalimantan ini lebih dekatnya ke Surabaya. Itu yang jurusannya masih di Telkom. Atau kita punya namanya One Five Education System. Jadi kalau lulus di sini, masuk di situ biasanya ada semacam keringanan kayak beasiswa lah begitu lah Bapak Ibu ya. Kalau kita melanjutkan di sama satu naungan Telkom. Terus apakah bisa kuliahnya nanti yang melanjutkan itu di Universitas Umum di Banjarmasin? Bisa. Bahkan kalau di Politeknik Banjarmasin itu, kalau Bapak Ibu lihat, nanti mereka itu kayaknya pindah kelas saja. Jadi di sini hampir berapa persen itu pindah lulusannya masuknya di Politeknik Banjarmasin. Jadi kadang-kadang kita ada juga guru tamu itu dari Poliban, beliau ngajar di sini, di sana bingung loh, siswanya kok dari Telkom lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya pokoknya kita siapkan anak-anak kita itu bisa, yang BMW tadi, bisa bekerja, bisa melanjutkan, dan bisa berwirausaha. Demikian Bapak Ibu ya, bisa saya sampaikan. Sudah ketemu bloknya? Sambil menunggu Pak ya, perlu saya sampaikan bahwa pada 3 tahun terakhir, ya, sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022, jadi mulai 2020, 21, 22, siswa SMK Telkom yang diterima di perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia tambah tahun tambah meningkat. Yang diterima di PTN itu satu melalui jalur SNMPTN, seleksi nasional perguruan tinggi negeri, itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua, yang diterima melalui jalur SBMPTN, ya, itu juga semakin meningkat tiap tahun. Artinya putra-putri Bapak Ibu semuanya ini mempunyai kesempatan yang sama dan punya potensi yang sama ketika berebut di perguruan tinggi negeri. Ya, ada yang diterima di ISI Yogyakarta, bahkan ada yang diterima di Universitas Andalas Padang. Jadi siswa kita ini the best semua Pak. Bahkan yang diterima di Politeknik itu berjurut Pak. Jadi yang diterima di Poliban itu berjurut Pak. Dan memang rata-rata yang diterima itu adalah yang yang program-program yang ada di sana. Politala itu ada beberapa. Jadi yang paling banyak kalau Politeknik itu di Poliban. Kemudian kalau perguruan tinggi itu paling banyak ya di Lambung Mangkurat karena dekat ya. Selain itu yang di Bandung tadi itu adalah One Pipe System yang disampaikan tadi. Itu adalah perguruan tinggi yang berada di Yayasan Telkom, yaitu yang paling tua itu namanya Telkom University di Bandung, kemudian adiknya namanya ITTP, Institut Teknologi Purwokerto, punya adik lagi itu Institut Teknologi Surabaya, dan yang terakhir yang dinobatkan menjadi institut yaitu ITTJ, Institut Teknologi Jakarta. Nah, kalau siswa kita, putra-putri Bapak Ibu dari SMK Telkom, kemudian masuk ke 4 perguruan tinggi tadi yang di bawah Telkom, itu ada dalam tanda kutip fasilitas khusus. Asal kita ajukan, itu biasanya mendapatkan beasiswa di tahun pertama. Nah, tahun berikutnya
itu biasanya dilihat dari indeks prestasi. Jadi kalau indeks prestasi sekian, itu dapat beasiswa sekian dan seterusnya. Ya, jadi itu yang dari aspek yang M yang melanjutkan. Dari hasil pantauan survei yang dilakukan oleh Pak Asnan selaku KUR Sinergi, itu dijelaskan bahwa hampir 90% siswa kita itu memilih yang M, bukan yang B dan W. 90%-an, ya. Yang memilih untuk wirausaha itu juga ada. Caranya gimana? Dia ikut magang dulu ke kakak kelasnya yang sudah punya wirausaha. Terus kemudian dia mendirikan lagi gitu, dan seterusnya. Ya Pak ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu jangan takut untuk tidak M. Ya. M itu bisa seluruh Indonesia. Dan buktinya kita ada 2 mahasiswa kita yang diterima di ISI Yogyakarta. Itu keren loh ISI Yogyakarta itu. Sama satunya itu ISI Surakarta. Jurusannya itu DKV, Desain Komunikasi Visual. Yang di Andalas itu yang diterima jurusannya akuntansi. Loh, keren loh. Loh iya kan, akuntansi pakai aplikasi kan Pak. Ya, jadi itu ya Pak ya. Nah ini Bu Vera akan menyampaikan sistem blok. Jadi supaya Bapak Ibu, soalnya sekolahnya saya dengan Bapak Ibu nggak kayak gini gitu. Ya, nggak kayak gini. Baik, Bapak Ibu, ini contoh dari jurusan Prodi TKJT ya, gabungan dari TJA dan TKJ. Nah, di sini ada 1 semester itu ada 3 blok, kita berarti kalau 2 semester ada 6 blok. 2 semester artinya berarti 1 tahun di kelas 10. Nah, blok yang pertama jadi hasilnya atau tujuannya, ini nanti siswa pertama bisa membuat proyek rangkaian menggunakan LED LED ya, arus lemah. Terus yang blok yang kedua, siswa dapat membuat rangkaian lampu menggunakan lampu bohlam arus kuat. Ini karena awal-awal ya Bapak Ibu kita belum bisa melihat hasil akhirnya. Selanjutnya blok yang ketiga, peserta didik dapat membuat proyek rangkaian lampu dengan kemasan sederhana. Jadi ini di semester 1 di kelas 10 mereka sudah nanti akan dapat membuat rangkaian proyek dengan rangkaian lampu dengan kemasan sederhana. Selanjutnya itu diperdalam lagi karena ini jurusannya TKJ ya. Jadi di sini dimasukkanlah IoT-nya. Jadi di blok keempat di semester 2-nya peserta didik dapat membuat proyek lampu dengan kendali jarak jauh. Jadi nanti siswa itu bisa mengendalikan lampu. Misalnya kita mematikan lampu di sekolah, mematikan lampu yang ada di rumah, di sekolah kita bisa. Jadi sudah menggunakan IoT itu. Kemudian blok kelimanya, peserta didik sudah bisa membuat packaging menggunakan limbah plastik. Jadi nanti yang kita gunakan adalah memanfaatkan dari limbah plastik untuk packaging dari lampu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat laporan penjualan dari hasil pemasaran produk. Karena kita SMK tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa BMW, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha, maka pasti diadakan yang namanya berwirausaha seperti itu Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak. Jadi kalau gini nih enak Pak caranya menilai. Ya, contohnya begini. Setelah dia selesai di tahun pertama, ya di tahun pertama ini ya, berarti tahun pertama itu semester ke-6, semester 2. Maka putra-putri Bapak Ibu itu bisa membuat lampu, ya membuat lampu, ibaratnya kayak membuat lampu tidur gitu ya, yang berbahan dasar dari limbah, yang semuanya dikendalikan dengan IoT dan bisa dijual. IoT itu Internet of Things. Jadi
semuanya dikendalikan jarak jauh lewat HP dan lain sebagainya. Ya, itu Pak ya. Nah, untuk selesai di 1 tahun itu, maka tahapannya di blok 1 harus bisa merangkai dulu kan gitu ya. Harus merangkai listrik dulu, kemudian dari lemah ditingkatkan ke yang kuat, dari yang kuat kemudian jadi awalnya di 1 semester itu nggak pakai IoT, tapi dicolok Pak, diketek-ketek itu. Colok, tek, nyala, tek, mati gitu. Itu di setengah tahun. Jadi di blok 1, 2, 3. Jadi di blok 3 itu bisa itu. Jadi kalau Bapak Ibu terus gawe no lampu aja, dan dibikinkan lampu, dia bisa itu. Ya. Terus kemudian kan masa SMK Telkom yang basisnya teknologi hanya nyolok-nyolok gitu kan nggak keren ya. Nah kemudian dikembangkan lagi sampai dia di blok yang kelima dia sudah menggunakan IoT-nya dan dikemas. Nah kemasan ini ya, jadi dikemas itu maksudnya diberi kemasan apa cupnya ke apa dengan nanti, makanya itu tadi Mas Fahri itu bilang nanti kolaborasi, jadi nanti mungkin dia bisa kolaborasi dengan teman-temannya yang di kafe, kemudian di animasi, itu untuk membuat itu gitu. Nah setelah selesai, maka kan selesai itu kalau beli satu-satu. Nah sekarang coba dirangkai jika menggunakan bahan yang tidak digunakan. Jadi nanti Bapak Ibu iki lho ada bahasa Jawa ya. Iki lho ada apa namanya? Paralon nggak kepake. Bisa lah dibikinkan. Nah, itu dia bisa bikin. Jadi melihatnya per blok, Pak. 1 blok dia bisa nggak? Jadi kalau nggak bisa, dia di remedial. Remedialnya nggak semua, tapi dilacak pada bagian apa yang dia tidak bisa. Jadi nggak misalkan diulangi lagi soalnya, enggak, Pak. Jadi tes 1, tapi ini kerjanya kelompok ya. Jadinya kelompok. Jadi yang kita sudah bisa itu yang menilai bukan kita loh. Yang menilai itu mana Pak Ridho kemarin? Yang dari Telkom ya. Jadi ada kita ujiannya anak-anak itu bikin, kemudian yang lihat orang Telkom yang ada di Bandung itu. Kemudian nanti gitu Pak. Jadi yang menilai bukan kita loh ya. Jadi nanti kita panggilkan orang, kemudian dengan cara daring ya dengan. Makanya saya bilang blended tadi itu kan kalau datangkan mereka kan pakai duit Pak. Nah kita kan duitnya ya pas-pasan ya Pak ya. Jadi datangkan itu mahal, jadi pakai begini. Jadi di depan itu dia ngomong, dia presentasi, ada komunikasi. Sehingga nanti mereka begini dari biasanya yang dari teman-teman di Telkom itu begini. Oh ini sudah bagus, teknologinya sudah bagus. Cuman mungkin harganya kemahalan, bisa nggak nanti harganya diturunkan, bisa nggak pakai ini. Terus kemudian dikasih tahu, jangan pakai itu, bagusnya pakai ini, lebih murah. Nah itu anunya gitu. Sehingga sejak awal ini namanya sejak dini mereka sudah dipapar dengan teknologi, dipapar dengan wirausaha. Jadi meskipun kuliah gitu, barangkali jiwa wirausahanya muncul sambil kuliah, sambil jualan, dan macam-macam. Gitu ya. Ini contoh blok ya, contoh blok. Masing-masing prodi itu beda-beda bloknya, ya. Tujuannya beda-beda. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Bapak? Sudah bisa jelas Pak ya? Baik. Bapak dan Ibu mohon izin karena Bapak dan Ibu juga ada tergabung di live Zoom kita hari ini. Kebetulan tadi ada salah satu orang tua yang ingin yang ingin bertanya, mungkin bisa di-unmute saja Bapak mikrofonnya, dipersilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak pertanyaan. Ya, jelas ya Bu suaranya ya? Jelas Bapak. Bisa disebutkan namanya Pak ya dan ya. siswa? Iya, nama saya Muhammad Rafi, kebetulan sekarang berdomisili di Palangkaraya. Saya orang tua murid dari Nadia Moza Arabsyah, kelas 10G Bu, animasi. Ya, baik Bapak, silakan pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan saya, ada nggak program Bu untuk, karena kan kebetulan sekarang zamannya sosial media Bu ya. Anak-anak itu kan banyak punya karya gitu kan Bu. Nah, bisa nggak dari pihak sekolah memfasilitasi mereka untuk punya kewajiban mengaktifkan
seperti Instagramnya kah, YouTube-nya kah, atau Twitter-nya kah, untuk sebagai portofolio karya siswa, Bu. Kebetulan anak ini kan ada YouTube-nya, cuman disuruh untuk mengupdate hasil karyanya ke YouTube itu kok setahun sekali, ada yang cuma 6 bulan sekali. Nah, sekarang dari pihak sekolah bisa nggak mengaktifkan itu gitu, sebagai portofolio mereka? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Langsung satu lagi ya, satu lagi pertanyaan, silakan. Oh, dibacakan. Oh. Baik, ini pertanyaan dari wali murid atas nama Nazmi Fatoni kelas 10E. Nanti kalau makan apa mau? Gak usah beli, ya sebuti apa? Makan apa kita? Ubi sampah ada 25.000 buat ini. Ya, ini kebetulan beliau menyampaikan rasa berterima kasih Bapak dan Ibu. Bersyukur anak kami bisa bersekolah di SMK Telkom ini dan sesuai dengan harapan. Bagus sekali diadakan pertemuan ini dan apabila bisa nanti secara berkala bisa diadakan kembali baik itu secara tatap muka maupun juga secara online. Itu dari Ibu Syar'i, wali dari Nazmi kelas 10E. Dan yang berikutnya ini pertanyaan dari Ibu Irna dari Muhammad Rahman. Pertanyaannya ada dua nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, apakah ada fasilitas beasiswa? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah siswa wajib memiliki laptop? Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Ya, tadi sudah dua pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, 3 ya tadi bagaimana, apakah nanti akan diaktifkan kembali untuk media sosial anak-anak biasanya untuk portofolio pengumpulan tugas. Lalu yang kedua tadi apakah ada fasilitas beasiswa yang diberikan. Lalu yang ketiga apakah wajib memiliki laptop. Nah ini ketiga pertanyaan bisa ditanggapi oleh Ibu Vera. Oh yang pertama, oh ya kepada Ibu Vera bisa ditanggapi untuk pertanyaannya, dipersilakan. Baik, pertanyaan yang pertama tadi tentang portofolio yang media portofolio. sosial. Baik Bapak Ibu, sebenarnya untuk portofolio tadi sudah dijelaskan dengan Pak Fahri ya di bagian kesiswaan. Untuk siswa kita ada portofolionya yaitu berupa jiwa. Jadi setiap kegiatan yang siswa-siswi itu lakukan, terutama di kegiatan di luar sekolah seperti ekskul dan seterusnya, itu pasti harus diupload ke dalam jiwa aplikasi. Aplikasinya namanya aplikasi Igrasias. Nah, untuk penggunaan sosial media seperti Instagram, kita juga dari tahun yang sebelum-sebelumnya itu kita juga sudah mewajibkan siswa untuk sering mengunjungi juga ya, Instagramnya dari SMK Telkom BJB. Kemudian ada beberapa guru juga yang ketika dalam proses pembelajarannya itu ketika Bapak Ibu gurunya memberikan tugas, proyek dan seterusnya, nanti biasanya kita upload di sosial media punya Telkom School, baik nanti di websitenya, kemudian nanti ada di Instagram, selanjutnya ada di YouTube-nya. Yang kemarin anak-anak magang juga hasil-hasil proyeknya kita upload juga di situ. Seperti itu Bapak ya. Ya, baik, terima kasih Bu Vera. Berarti ini kembali lagi kepada tugas ya Bu Vera, apabila nanti bisa di-tag atau misalnya dikumpul pada media sosial tertentu, itu dikembalikan kepada guru masing-masing. Baik, pertanyaan berikutnya. Iya, tentang beasiswa dan portofolio ya. Baik, dipersilakan. Baik, Bapak tadi pertanyaannya tentang portofolio, sebenarnya itu kita sudah pernah ada, cuman mungkin tidak di medsos. Di sini ada Bapak Hasnan yang mengampu materi tentang seni dan
teknologi seni ya, menggambar menggunakan itu. Alhamdulillah itu kita print out dan kita bingkai. Kemarin waktu bencana banjir, hasil karya anak-anak, Bapak Ibu semua itu kita lelang. Alhamdulillah kita mendapatkan hasil lelangnya itu totalnya 50 juta dan kita dapat memberikan bantuan itu ke 15 titik daerah terluar banjir. Berasal dananya dari mana? Dari hasil karya Bapak Ibu itu, portofolionya yang kita jual. Itu hasil semua karya siswa Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya portofolionya ada yang print out, ada yang medsos. Mungkin medsosnya nanti kita koordinasikan dengan para kaprodi. Setiap produk-produk wajib diupload oleh siswanya ya. Tahun ini wajib. Yang dalam 1 minggu itu ada 1 hari belajar di rumah secara online. Nah, pertanyaan saya, apakah pembelajaran secara online itu merupakan kebijakan secara permanen atau hanya sementara saja? Seandainya hanya sementara saja, itu berarti